Halo semuanya, saya Terkadian sini akan menjelaskan mungkin beberapa terkait tentang project dari FP sendiri atau dari FS sendiri. Oke, berikut adalah outline. Mungkin akan dijelaskan. Pertama ada mungkin project together atau bagaimana kita melakukan project-project yang bakal kita buat bersama. Kedua ada unit testing, unit dan integration testing. Gimana sih caranya buat dan apa sih sebenarnya testing buat web itu dan gunanya buat apa? Dan terakhir ada RESTful API. Gimana kita misalnya mengubah nih data-data yang secara nggak secara hardcode, jadi secara ya softcode ada kalau misalnya ada inputan gitu kita langsung mengisi di situ, jadi nggak hardcode melalui kodenya langsung. Oke, next. Nah yang pertama dulu kita akan bahas mungkin tentang divide task atau gimana kita caranya membagi tugas jika dalam suatu proyek itu mempunyai efek yang banyak. Karena ini kan paling penting dalam proyek yang harus dilakukan mungkin karena banyaknya sumber daya manusia yang bakal digunakan dalam membuat proyek kita gitu. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan pertama ini menurut saya dan mungkin beberapa menurut saya yang pernah saya alami dan pernah saya riset juga. Yang pertama kita harus tahu proyeknya. Apa itu maksudnya? Jadi kita harus tahu nih apa sih yang bakal kita jalani ke depannya. Ada beberapa bagian apa yang mungkin uh, yang mungkin yang mungkin tidak, yang mungkin secara berpisah yang lebih banyak developer. Contoh, mungkin punya bagian tentang bagaimana bagaimana kita cara membuat bagian settingsnya, atau mungkin bagian ini contoh kita buat startup settingsnya, atau buat bagian tentang katalog atau sebagainya. Itu kan kita biasanya lihat dari pertama dulu, dan yang paling pertama biasanya dari depan atau UI UX dulu. Nah di situ biasanya dibagi nih. Nah disinilah kita harus tahu dari itu tahu projectnya. Itu yang pertama. Jadi bagian-bagian di situ juga harus nggak saling beririsan. Mungkin beririsan boleh sedikit, tidak, tapi tidak boleh banyak itu saling bersama developer. Lalu yang kedua, the scale of priority, atau bagaimana meskipun kayak misalnya kita udah tentuin nih sebelumnya developernya misalnya ada 5, kan developer tuh emang kita udah tahu nih skillnya bagus-bagus contohnya, tapi kita harus tahu yang lebih banyak jam terbangnya. Terus nah di situ orang itulah baru kayak diprioritaskan kepada tugasnya mungkin yang lebih cepat dibutuhkan gitu dibanding yang lain. Nah, ini dan mungkin misalnya dia ingin difokuskan pada situ, ya udah si developer ini fokus gitu yang lebih cepatnya. Dan terakhir back to developer itu ya udah balik lagi ke developernya. Kalian sebenarnya mau project yang mungkin pengambilan fitur yang seperti apa yang mungkin kalian paham lebih cepat dikerjakannya, daripada tentukan dari si project manajemennya itu sendiri. Oke, yang kedua itu testing. Itu gimana sih kita ngecek si application atau website apakah ada potensi bug yang mungkin nanti waktu kita secara langsung ngedevelop meluncurkan web kita sendiri. Nah ini misalnya web testing itu digunakan untuk fungsionalitasnya, kegunaannya, keamanannya, dan kompatibilitasnya terhadap beberapa aplikasi yang bakal digunakan. Performanya juga bakal ditesting. Nah ini unit testing tuh, sebenarnya unit testing tuh gimana? Sesuai namanya unit satu, jadi kita ngetestingin dalam si mungkin FV-nya aja gitu. Jadi kita mengecek modul atau komponen yang developer pakai, dan itu bakal ngebantu nih mengurangi bugs yang mungkin terjadi ketika kita menggunakan
modul komponen. Karena kan beberapa modul komponen bakal ada life cycle-nya ketika akan mendevelop suatu web menggunakan modul atau komponen atau library lah bisa dikatakannya. Nah, di situ kita harus ngecek itu namanya testing. Nah, sedangkan integration testing tuh kita bagaimana itu namanya integrasi itu antara software digunakan tuh kita integrasi itu misalnya mengambil data misalnya datanya dinamis pokoknya itu harus string ini itu makanya dia string juga gitu nggak mungkin boolean atau sebagainya itu ini makanya integrasi ya integrasi antara software testing yang antara individual dikombinasikan terhadap satu grup gitu. Jadi antara semua aplikasi yang dalam website itu kita gabungkan satu testing. Nah ini ada namanya kalau misalnya kita pakai React atau Next biasanya ada testing library itu buat nge-testing website kita apakah benar keluarannya benar atau tidak. Ini seperti adanya Postman testing Postman itu buat backend dia ngecek apakah si respon yang kita pakai itu udah benar dan apakah inputnya benar string dihasilkan bakal jalan atau uh, responnya atau tidak jalan. Dan terakhir ini ada RESTful API atau gimana sih kita kayak ngubah data tuh nggak dari hardcode jadi nggak langsung secara live kita ganti datanya tapi secara komunikasi antar dua aplikasi yang berbeda maksudnya mungkin kalau misalnya restoran tuh antara pelayan dengan pelanggannya itu. Nah itu ada bagiannya namanya tuh di sini tuh saya jelaskan mungkin nggak saya jelaskan semuanya itu jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi itu gimana kita berkomunikasi dari asalnya sebenarnya datanya kan berbentuk bit dan akhirnya bisa terlihat seperti application layer. Ini bagaimana secara bekerja gitu. Dia dari nanti bit-bit terus dikonversi menjadi data link dan networknya untuk komunikasi networknya. Jadi ada banyak kita mengirim data dan ITU atau International Telecommunication itu ada masih tahu nih kalau misalnya network misalnya dari web gitu kan nggak harus ada protokolnya gitu kayak protokol web kan misalnya HTTP, HTTPS mungkin ada SSH juga mungkin yang terbaru buat key lebih aman lagi karena terintegrasi dengan kriptografi yang mungkin ada key-nya. Nah ini cara RESTful API itu pertama mereka tuh cara web bekerja tuh gini. Pertama ada minta klien nih dia bilang dong minta data dong misalnya minta data ID seseorang aku minta data ID seseorang nanti ke server bilang nih dia menyampaikan ini RESTful API itu di bagian sini ya nih dia yang menyampaikannya apa sih menyampaikan apa yang diperlukan satu aplikasi yang front dan ke back dan balik lagi ke back ke front gitu nanti terus dia minta database dia minta yang tadi ID dia bilang ID ini juga sama sebenarnya seperti sebelumnya network communication itu seperti ini terus setelah database responnya ada dan bilang ada oke, dia bakal nyerahin data nah ini RESTful API bakal ini lagi nih RESTful API bakal yang merespon lagi ini datanya udah bener ada atau enggak nih kalau ada dia bakal ngasih respon ada banyak kan ada 200 ini tapi yang paling umum 200 tapi kalau gagal banyak banget nih mungkin ada 300 karena wah ini salah nih ini cross platform gitu atau 400 yang paling umum atau 404 juga itu not found datanya nggak ada atau 500 servernya ini mati nih jadi kita nggak bisa menerima data atau si RESTful API-nya nggak bisa ngambil data karena servernya mati gitu. Nah itulah tentang RESTful API dan bagaimana caranya
si itu antar front atau back atau kita mencari database itu bekerja gitu. Dan contohnya misalnya juga di pelayanan kita meminta suatu, misalnya kita ada menu nih, ini user atau kita sebagai pelanggan ada menu, nah ini pelayan nih, full API itu sebagai pelayan nih, kita minta bla 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 bla, nanti ini ke sini, nanti ini ke yang tukang masak kayak gitu, dia mau minta gini gini gini. Tapi misalnya, nah nanti kan ada beberapa kejadian tuh, misalnya yang pertama ada nih, ya udah ada barangnya, ada barang, maksudnya ada yang dia pesan tuh ada, ini nanti responnya 200, dia nanti kasih tahu nih, ada nih, nanti respon 200 kalau dari yang web misalnya, terus di data, dan di datanya eh, nggak ada nih, nggak ada, nanti responnya mungkin 400, atau mungkin lagi tutup kita datang gitu langsung mungkin 500 karena kan lagi mati gitu, atau restoran lagi tutup. Nah gitu lebih kurang lebihnya ketika web antar front dan back bekerja gitu. Eh, Sekian dari saya, terima kasih.